Halo semuanya, kali ini kita akan coba bahas sebuah soal ya, mengenai penerapan PDORD2 pada rangkaian listrik RLC seri. Nah, di sini ada beberapa besaran yang diketahui, di mana yang pertama adalah hambatan sebesar 10 ohm, kapasitor 10 pangkat negatif 2 farad, induktor setengah Henry, kemudian tegangan baterainya 12 volt, lalu arus saat waktu sama dengan 0 itu 0, dan nanti juga ada ya muatan saat waktu 0 itu juga sama dengan 0. Nah, yang ditanyakan pada soal ini, kita diminta untuk menentukan muatan atau fungsi muatan gitu ya. Fungsi apa ya? Si muatan dalam fungsi waktu serta arus sebagai fungsi waktu juga pada rangkaian yang dengan nilai-nilai yang ada pada yang diketahui tersebut. Ingat lagi ya pada teori sebelumnya, jika yang ditanya itu adalah muatan atau arus, nah ini sebenarnya kita harus temukan dulu model dari rangkaiannya, atau modelnya itu berupa persamaan diferensial orde kedua. Nah, pertama tentu saja langkahnya kita haruskan dari rangkaian listrik kita. Nah, di sini saya coba pakai warna. Ya, pembahasannya di sebelah kanan ya, supaya masih kelihatan soalnya. Oke. Pertama kita tentukan dulu modelnya. Nah, di sini kan yang muatan arus gitu ya. Nah, kita perlu ingat dulu apa itu hubungan arus dengan muatan. Bahwa itu sama dengan perubahan muatan terhadap waktu. Nah, artinya nanti kalau misalnya kita cari si model rangkaiannya dalam Q ya, ingat lagi ya, saya bisa geser ya ke sebelah. Nah, ini kan kita kemarin bahasnya ini ya di video sebelumnya. Nah, kita punya dua model. Pertama yang ini, yang aduh nggak bisa dibawa. Oke, pertama yang di border warna biru ini, yang di kotak biru ini adalah model rangkaian listrik dalam fungsi I atau dalam variabel I gitu ya, atau dalam variabel arus seperti itu. Nah, sedangkan yang di kotak merah yang ini, nah ini adalah model rangkaian listrik dalam muatan, dalam variabel muatan. Nah, jadi di sini untuk, nah soal kita kan awalnya ini nggak ada ketentuan ya, harus dengan model muatan, tidak harus dengan model arus juga tidak ada. Nah, berdasarkan kasus atau pertanyaan, ini kita bisa menentukan mana yang lebih mudah kita tentukan. Pakai model yang mana kasus kita ini lebih mudah diselesaikan seperti itu. Nah, di sini kita tahu bahwa I itu adalah turunan dari Q. Nah, artinya kita bisa cari atau bisa tulis terlebih dahulu modelnya dalam bentuk Q dulu gitu. Nah, Q dulu gitu ya. Nah, nanti setelah kita ketemu nilai Q-nya atau solusi dari PDQ-nya itu, kita bisa cari I dengan cara menurunkan solusi dalam fungsi Q tadi. Seperti itu ya. Namun kalau misalnya soalnya itu tidak ditentukan, tidak ditanya tuh berapa muatan. Jadi yang A ini nggak ada nih sebenarnya gitu ya. Yang ditanya itu langsung tentukan arus. Nah, ya kita langsung aja tulis dalam model arus. Nah, kita bisa pakai arus saja langsung gitu. Nanti kan kita tinggal cari solusi I sama dengan, seperti itu ya. Nah, tapi kalau misalnya yang diminta itu muatan, ya kita pakai muatan ya. Atau kalau misalnya diminta itu muatan dan arus, ya kita lebih cepat pakai model muatan. Nanti I-nya itu bisa diturunkan, seperti itu ya. Nah, oke. Nah, di sini kasus kita kan yang diminta itu adalah muatan dan arus. Nah, berarti kita pilih modelnya itu adalah model muatan, seperti itu ya. Pemilihan model seperti itu kira-kira ya strateginya. Model itu dalam gini aja. Modelnya berupa D or D2 dalam fungsi atau dalam variabel Q gitu ya. Dalam variabel Q. Nah, oke. Sebenarnya sama aja ya, kita mau pakai Q atau I, itu sebenarnya kita tetap menggunakan
Kalau mau diturunkan ulang, boleh juga. Kalau pakai langsung juga boleh. Itu tergantung kalian cocoknya yang mana gitu ya. Bisa dilihat di sini kalau mau pakai langsung ya kita pakai yang ini nih, yang ini. Gitu ya. Sorry, bukan yang ini iya. Jadi kalau mau pakai langsung modelnya ya berarti kita ambil yang ini nih, yang ini. Kita ambil. Kalau mau diturunkan dari sini juga ya misalnya saya tidak ingat nih ya, rumus ini secara langsung apa gitu ya. Kita ingatnya itu rumus hukum Kirchhoff-nya ya boleh. Yang penting tahu cara mainnya. Oke. Nah, di sini saya langsung aja ya karena apa namanya? Karena di video sebelumnya sudah belajar nih cara penurunannya. Langsung aja L dikali saya pakai key double accent aja ya, kayak gini. Sorry. R ya. R di aksen T sekali Q sama dengan E. Nah, gini ya. Oke. Nah, lalu dari sini kita kan mau cari persamaannya ya. Kalau persamaan artinya setiap konstanta L, R, C, E ini harus kita ganti dengan angka-angka yang ada di kolom diketahui. Nah, L-nya adalah setengah, berarti ini ya udah tulisnya setengah dulu. Kemudian QT ditambah R-nya adalah 10 ohm. Nah, di sini satuannya kita buatkan satuan ke persamaannya ya. Jadi kita udah tahu aja nih satuannya ini seperti itu. Nah, kemudian Q aksen T ditambah 1/C 1/10 pangkat I T sama dengan E-nya adalah 12 volt. Oke. Nah, dari sini karena kita mau menyelesaikannya ya ini adalah PD orde 2 yang tidak homogen ya, karena di sebelah kirinya ini bukan sama dengan 0. Jadi kita nanti akan mencari solusi homogen dan solusi non-homogennya atau partikularnya gitu. Nah, makanya kita harus bentuk dulu dia menjadi koefisien double aksennya ini jadi 1. Nah, kita kali semua persamaannya dengan 2 ya. Kita kali 2, sehingga di sini adalah Q double aksen ditambah 20 Q aksen T ditambah, di sini kan 1/10 min 2 ini sama dengan 100 ya, dikali 2, 100 Q. Nah, dari sini kita kan tujuannya apa? Muatan, artinya dia dan juga menanyakan IT. Nah, ini artinya kita diminta untuk mencari solusi dari PD ini, gitu ya. Nah, artinya untuk mencari solusi ini kita butuh solusi homogen dan solusi non-homogen. Nah, pertama kita cari dulu solusi homogennya. Oke, kita pakai warna merah ya. Nah, solusi homogen, di sini kita ambil PD-nya aja. Kita boleh ya, nggak menuliskan T-nya langsung gini aja boleh. Nah, PD homogen kita selesaikan dengan pakai persamaan karakteristik. Nah, ini persamaan karakteristiknya R kuadrat tambah dulu R ditambah 200 sama dengan 0. Nah, kalau diselesaikan, ini berarti kita cari R-nya. Pakai rumus ABC ya. Min B. Oke, plus minus akar B kuadratnya 400 kurang 4AC. 4 dikali A-nya 1, C-nya 200. Nah, dibagi 2 kali 1 ya. Nah, sehingga ini R-nya adalah negatif 10 ditambah, ini kan 400 dikurang 800 ya, berarti negatif 400, berarti 20. 400 kan akar dari akar 420 ya, karena negatif jadinya akar min 1, jadinya ini 20i gitu ya. Oke, kita bagi 2 juga, belum dibagi 2 tadi, jadi ini adalah 10i, karena ini solusi homogen, QH ya. C1 dikali pangkat negatif 10T cos 10T ditambah C2 E pangkat min 10T sin 10T. Nah, seperti ini. Nah, lalu kita akan mencari ini solusi. Nah, solusi non homogen kita lihat ya angka yang ada di
bukan angka, fungsi yang ada di sebelah kanan dari PD kita, yang ini. Dia berbentuk konstan. Nah, artinya kan metode koefisien tak tentu ya. Jadi, kita gunakan, sebentar. Jadi, kita punya Q tak homogennya, biasanya ini namanya solusi partikular ya, QP aja ya saya tulis. Nah, di sini kita misalkan dengan konstanta. Gitu ya. Karena ini kan sudah ada ininya ya aturannya, kalau dia konstanta di sebelah sini kita memisalkan QP-nya itu atau solusi partikularnya itu dengan konstanta juga, seperti itu ya. Oke, lanjut. Sekarang kita berarti karena kita kan langkah untuk metode koefisien tak tertentu itu, kalau kita sudah memisalkan solusinya itu dengan sesuatu, nanti kita cari nih si P aksen 0, P double aksen ini juga 0. Nah, ketiganya ini kita substitusi ke PD kita yang di awal, yang ini gitu. Ya, sekarang kita substitusi ya. Kita punya awalnya adalah Q double aksen ditambah 10 Q aksen ditambah 2 sama dengan. Nah, di sini kita ganti ya, Q double aksennya itu adalah 0, karena kan ini solusinya. Kalau solusi berarti dia memenuhi persamaan diferensialnya ya. Nah, 0 ditambah 20 kali 0 ditambah 2 kali A sama dengan 24. Nah, di sini suku 1 dan 2-nya 0, sehingga kita punya A sama dengan 24 dibagi 200. Nah, ini hasilnya adalah 12 dikali 10 pangkat min 2. Nah, ini adalah nilai konstanta A ini yang mana? Si Q tadi. Nah, pada akhirnya kita solusi partikelnya adalah 2 dikali pangkat min 2. Nah, adalah QT sama dengan QH-nya tadi ditambahkan dengan QP. Sehingga memperoleh Q adalah tambah QP-nya 12 dikali 10 min 2. Nah, jadi ini untuk jawaban yang A, gitu. Nah, kita kan ada 2 pertanyaan tadi ya. Untuk yang A-nya udah selesai, kita diminta juga untuk menentukan arus. Nah, untuk menentukan arus, berarti kita tinggal menurunkan si Q-nya ini. Gitu ya, saya tulisnya di samping aja ya. Kita tahu bahwa I dQ per dt. Nah, tadi kita punya, yang panjang ini ya, yang terakhir ini. Kita tulis ulang aja. Sukunya ini juga ada yang dalam bentuk perkalian, sehingga ini harus ada pakai aturan kali ya. Oke, untuk yang suku pertama, fokus ya. Untuk suku pertama berarti kita turunkan C1 E pangkat negatif. Kita turunkan E-nya dulu berarti. Negatif 10, artinya negatif C1 10 di E pangkat negatif 10T, kemudian dikali cos 10T ya. Kemudian ditambah, sepenan dari cos itu adalah negatif sin. Nah, negatif T dikali 10 ditambah C2. Nah, ini kan sama lagi ya caranya dengan yang sebelumnya. Nah, untuk yang suku ketiga ini kan konstanta, jadi turunannya 0 ya. Nah, jadi bentuk turunannya ya seperti ini, tapi kita rapikan ya. Oke, kita lanjutkan ya. Di sini kita sudah mempunyai tahu fungsi muatan dalam T ya, dalam fungsi T, di mana C1 dan C2-nya di sini masih belum ada ya nilainya. Nah, jadi dan juga di sini kita sudah mencari nilai I atau fungsi I, maksudnya fungsi I dengan cara menurunkan si Q-nya itu, dan fungsinya ini juga, si fungsi I-nya ini juga masih dalam bentuk C1 dan C2. Nah, selanjutnya karena di sini yang diminta adalah fungsi muatan dan arus dalam waktu. Jadi kita di sini itu di sini juga diberikan nilai awal atau nilai Q dan I saat pada waktu sama dengan 0 ya. Nah, makanya di sini kita perlu mencari C1 dan C2.
Nah, cara mencari C1 dan C2-nya, kita bisa pakai key dulu ya. Nah, perhatikan di sini kita pakai key, yakni saat key 0, ini artinya kita ganti semua nilai T ini dengan 0. Nah, di sini kita akan memperoleh C1, nah, E pangkat 0, 1, cos pangkat 0, 1, dan untuk C2 ini akan menghasilkan 0 ya di suku yang kedua ini, karena si 0 itu 0, dan C1 ditambah 12 pangkat min 2 ya. Nah, tadi kita tahu bahwa Q 0-nya itu adalah 0, maka ini sama dengan 0. Sehingga C1-nya adalah negatif 12 dikali 10 pangkat min 2. Nah, setelah kita tahu C1, kita akan mencari C2 berarti kan. Nah, ini kita bisa menggunakan I sekarang. Nah, kita gunakan I. Ya, tadi kita punya IT-nya itu adalah seperti ini ya. Lalu nilai I saat 0 atau waktunya 0 itu adalah 0. Maka kita di sini bisa ganti semua nilai T pada fungsi I-nya ini dengan 0, sehingga kita peroleh I0 sama. Untuk suku yang ada sinnya, ini udah pasti jadi 0 ya. Cukup perhatikan suku yang pertamanya saja. Jadi untuk suku pertamanya, kita bisa akan mendapatkan nilai negatif 10 C1 ditambah 10 C2 sama dengan 0. Dari sini kita peroleh C1-nya itu sama dengan C2. Artinya C2 sama dengan C1 yang nilainya tadi adalah negatif 12 dikali 10 pangkat min 2. Nah, dari sini kita memperoleh nilai C1 dan C2 ya. Ini C1 dan ini C2. Nah, sehingga nanti untuk solusi akhir atau yang diminta di soal kita tadi kan muatan sama arus. Nah, kita sudah bisa menuliskannya ya. Oke, sekarang kita tulis dulu untuk QT sama dengan ganti C1-nya dengan negatif 12 ya. Berarti negatif 12 dikali 10 pangkat min ya. Karena berhubung C1 dan C2-nya nilainya sama, ini bisa kita satukan aja ya, kita keluarkan, kita faktorkan maksudnya. Kemudian E pangkat min 10-nya juga ada di suku 1 dan suku 2. Sehingga nanti suku 1 dan suku 2-nya tersisa cos 10. Nah, lalu baru ditulis suku ketiga 12 dikali 10 min untuk fungsi muatan. Nah, sekarang untuk fungsi arus. Oke, untuk yang sin-nya ini harusnya ada tanda negatifnya ya. Jadi di sini tanda negatifnya kita keluarkan sehingga ini adalah positif. Oke. Nah, oke. Sekarang kita tahu bahwa yang suku pertamanya ini karena dia negatif di sini dan ini yang positif, kita bisa peroleh suku pertamanya ini 0 ya. Oke. Sekarang kita lihat suku yang terakhir, berarti ini adalah negatif 10 dikali, nah ini kan, oke kita jumlahkan aja kali ya. Nah ini kan C1 dengan C2-nya sama, otomatis ini adalah 20, oke C1-nya kita ganti negatif 12 dikali 10, lalu E pangkat min 10T dikali sin 10T. Nah sehingga kita peroleh nilainya adalah negatif dikali negatif positif 240 dikali 10 pangkat min 2 E min 10T 10. Ini kalau disertakan lagi nanti nilainya adalah 2,4 E pangkat min 10T dikali sin 10T. Nah ini fungsi IT-nya atau fungsi arus. Nah jadi sebenarnya cara seperti ini ya kita cuma memanfaatkan model key ya, lalu kita dari key kita cari fungsi I, setelah itu dengan initial condition atau arus saat waktu 0 dan muatan saat waktu 0 diketahui, kita bisa memperoleh key dan I-nya yang tanpa konstanta gitu. Nah, namun sebenarnya ada juga cara yang lain gitu ya. Cara yang lain itu sudah ada di pembahasan soal sebelumnya, di mana kita bisa juga menggunakan rumus I-aksennya seperti ini nih. I-aksen sama dengan ya. Nah, ini rumus cepatnya aja ya. Sebenarnya ini juga diperoleh dari penurunan rumus yang sebelumnya gitu.
E per L dikurang R per L dikali I dikurang 1 per CL dikali Q. Nah, jadi selain kita bisa menggunakan I-nya yang harus kita turunkan dulu gitu ya, ini kan untuk mendapatkan I turunan I itu nanti kita apa ya namanya, gini, maksud saya kalau misalnya kita nggak mulai dari Q gitu ya, kita cuma punyanya model I gitu. Nah, kalau model I artinya kan kita juga butuh satu persamaan lagi, misalnya yang diketahui hanya I0 atau ya ini nih, kita diketahui I0 sama dengan 0 dan Q0 sama dengan 0. Tapi kita mulainya dari model dari model I gitu. Nah, di model I ini yang kita bisa pakai ini nih yang pertama. Nah, sedangkan saat Q0 sama dengan 0-nya nanti dengan rumus yang ini nih. Gitu. Gitu ya. Nah, dari sini nanti kita akan memperoleh turunan I ya di saat 0. Nah, ini ada nanti kita akan juga memperoleh C1 atau C2 dari sini. Jadi, mungkin bisa jadi ya dari yang ini kita memperoleh C1, nanti untuk persamaan yang ini kita akan memperoleh C2. Sama I aksen saat T sama dengan 0-nya itu kita peroleh dari rumus yang ini. Ya, salah lain seperti itu. Oke, semoga bisa dipahami ya pembahasan soal kali ini. Sebenarnya yang perlu ditekankan di sini adalah modelnya serta apa ya namanya model dan penggunaan rumus-rumusnya itu sebenarnya. Sampai pada akhirnya nanti yang apa ya yang digunakan itu ya solusi atau penyelesaian solusi PD Orde 2 juga gitu. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di video-video selanjutnya.